Halo, perkenalkan nama saya Maria Lensa Namuti. Saya mahasiswi semester 6 dari kampus Tipas Santo Serilus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa pemahaman dasar tentang hukum gereja. Yang pertama yaitu pandangan dari Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial hukum gereja. Lalu yang kedua, mengapa gereja memerlukan hukum. Lalu yang ketiga yaitu di mana letak hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Yang pertama itu pandangan dari Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial hukum gereja. Thomas Aquinas menerapkan adanya 4 sifat esensial dari hukum. Keempat hal inilah yang menentukan legalitas dari sebuah hukum yang berlaku bagi masyarakat. Yang pertama yaitu hukum yang dibuat dengan akal budi. Di sini menjelaskan bahwa hukum adalah aturan dan ukuran tindakan di mana manusia didorong untuk bertindak atau tidak bertindak. Menurut pendapat Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikiran dan akal budi manusia itu sendiri. Dasar pemikiran tersebut melalui berbagai pertimbangan serta proses yang panjang dalam akal budi manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa dasar dari sebuah hukum berasal dari sebuah fakultas atau kemampuan tertinggi dari jiwa manusia yang menjadi kekhasan dari manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya, yaitu akal budi itu sendiri. Menurut pandangan Santo Thomas Aquinas, esensi dan inti dari hukum itu berada dalam akal budi dari manusia itu sendiri. Hukum menurutnya sangat berkaitan erat dengan akal budi praktis dan bukan akal budi spekulatif atau teoritis. Akal budi praktis merupakan suatu tindakan yang berkaitan erat dengan aktivitas atau operasi, sedangkan akal budi spekulatif atau teoritis berkaitan erat dengan penilaian serta definisi. Akal budi manusia berfungsi untuk dapat mengidentifikasi bahwa tujuan yang ingin dicapai ialah tujuan yang baik dan berusaha untuk dapat mencapai hal yang baik tersebut. Akal budi juga berfungsi untuk dapat membedakan sesuatu hal yang sungguh-sungguh baik dan sesuatu hal yang hanya kelihatannya baik. Kehendak lain berfungsi untuk memerintah apa yang telah didefinisikan oleh akal budi itu sendiri. Dan sifat esensial yang kedua yaitu hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum comuni. Di sini menjelaskan bahwa suatu sifat esensial yang kedua yang harus ada dalam sebuah hukum yaitu tujuan hukum untuk satu komunio atau kebaikan bersama. Hukum ini berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksudkan ialah bahwa setiap manusia menuju akhir hidupnya yaitu kebahagiaan. Tujuan dari sebuah hukum ialah untuk dapat mencapai kebahagiaan manusia itu sendiri. Oleh sebab itulah, hukum ditunjukkan untuk kebahagiaan semua orang dalam masyarakat dan demi kebaikan bersama atau yang disebut dengan bonum comuni. Dan dalam sudut pandang Thomas Aquinas menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hidup manusia yaitu kebahagiaan. Sifat esensial yang ketiga yaitu pembuat hukum. Suatu sifat esensial yang ketiga yang harus ada dalam sebuah hukum yakni pembuat hukum itu sendiri. Menurut pandangan Santo Thomas Aquinas bahwa hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab dan peran atas hidup bersama. Karena tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat sebuah hukum. Karena hukum di suatu pihak berkaitan erat dengan otoritas tertentu dengan fungsinya sebagai pembuat hukum. Menurut pandangan Santo Thomas Aquinas juga bahwa hukum itu berfungsi untuk mengatur segala sesuatu demi sesuatu kebaikan bersama adalah tugas baik bagi rakyat secara keseluruhan atau seseorang yang adalah wakil seluruh rakyat. Oleh karena itu, pembuat hukum harus bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan, baik rakyat banyak ataupun seorang personal publik. Dan di sini seorang pembuat hukum harus memiliki kemampuan atau kualitas yang baik dalam mengatur atau merancang untuk membuat hukum itu sendiri.
Lalu sifat esensial keempat yaitu promulgasi hukum. Menurut pendapat Thomas Aquinas bahwa hukum haruslah dipromulgasikan. Hal ini berfungsi atau bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang meningkat yang adalah ciri khas dari hukum itu sendiri. Menurut pandangan dari Santo Thomas Aquinas bahwa dengan adanya pengumuman itu, hukum dapat memiliki daya dan kekuatan yang lebih dominan untuk dapat meningkat dan dapat dilakukan oleh setiap orang di bawah otoritas pembuat hukum. Hukum kodrat manusia tidak perlu diumumkan lagi dalam hal kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat. Sebab, menurut pandangan dari Santo Thomas Aquinas bahwa hukum kodrat telah nyata dalam dan diumumkan dalam adanya kehadiran manusia di dunia. Kehadiran manusia inilah yang merupakan bentuk pengumuman hukum kodrat manusia dari penciptanya. Lalu poin yang kedua yaitu mengapa gereja membutuhkan hukum? Di sini menjelaskan bahwa ada ungkapan klasik yang berbunyi ubi societas ibi ius, yang artinya bahwa di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan yang sangat erat, bahkan bisa dikatakan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangatlah erat dan tak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lain. Mengingat dasar hukum yang erat tersebut di mana terletak dalam kenyataan-kenyataan berikut ini, bahwa hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, yang artinya bahwa kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena dia memiliki peran yang sangat penting di mana dia dapat mengatur, membimbing, dan mengarahkan segala kegiatan dan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan bersama atau dalam lingkungan gereja. Dan poin yang ketiga yaitu hukum cinta kasih dalam gereja. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan dilahirkan darinya. Kristus dan gereja merupakan membentuk suatu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya dan gereja sebagai tubuhnya. Karena itu, Yesus Kristus menjadi dasar, pusat, dan tujuan hidup gereja. Pribadi Kristus dan ajaran Injilnya adalah norma tertinggi di dalam gereja itu sendiri. Ia menjadi pedoman hidup bagi orang yang beriman kepadanya dan disatukannya dalam gereja tersebut. Dengan demikian, hukum cinta kasih yang menjadi intisari Injil menjadi hukum dan norma di dalam gereja itu. Bahkan norma fundamental dan tertinggi. Hal itu ditegaskan oleh Yesus sendiri di dalam Injilnya, mengatakan bahwa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Cinta kasih sendiri memiliki makna yang sangat abstrak dan luas, bahkan memiliki nuansa afektif dan subjektif yang menonjol. Hukum tidak menggarap cinta kasih dalam nuansa afektif dan subjektif itu. Karena itu, cinta kasih harus dibahaskan secara lebih konkret dan real dalam tatanan nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Selanjutnya, tatanan nilai atau prinsip-prinsip itu harus bersifat universal. Dan kita sudah membahas sebelumnya bahwa hukum ilahi pun perlu diposifkan dan diformalkan dalam hukum positif. Dalam cinta kasih, terkadang dengan sendirinya relasi dan interaksi manusia dengan sesamanya menurut pola dan berdasarkan tatanan nilai tertentu. Beberapa bahasa cinta kasih antara lain ialah menghormati hak-hak orang lain, kebebasan untuk melaksanakan haknya sendiri, menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap orang lain. Di sini juga akan menjelaskan beberapa ungkapan hukum cinta kasih dalam hukum kanonik. Pertama, konteks diakhiri dengan penegasan bahwa keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Dengan demikian, hukum gereja mengabdi kepada kesejahteraan rohani atau keselamatan jiwa-jiwa, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama. Sebagaimana cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan kekristalisasi dan intisari dari semua hukum.
Demikian juga keselamatan jiwa-jiwa merupakan intisari dan tujuan utama setiap norma hukum kanonik. Lalu yang kedua yaitu dalam sistem legislasi Gereja Katolik ada tempat terhormat untuk terinspirasi. Oleh karena itu, berbicara mengenai hukum cinta kasih berarti menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Bahasa cinta kasih berarti menghargai orang lain, menghargai pendapat perbedaan orang lain, serta memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, hukum dan cinta kasih tidak boleh dipertentangkan.